mimpinya ini kepada kakak-kakaknya, mungkin ada yang mengupingnya, yang lain orang menguping, hanya bisik ini orang. Ya kan tukang-tukang bisik kan nama bayo gini Pak. Ya kan? Tukang-tukang bisik. Jadi sedang ustaz mengaji, kok Pak yang membisik-bisik. Tenang salah. Ya kan? Tukang bisik kok. Tahu ujungnya jadinya. Tahu jo kakaknya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang pagi ini kita ulang memujinya karena beliaulah zat yang maha terpuji. Pertama, beliau berikan kita istirahat malam, ada istilahnya naum, ada istilahnya wafat. Jadi orang tidur dengan orang mati itu sama-sama dipegang rohnya oleh Allah. Kalau orang yang belum sampai ajal dikembalikan rohnya kembali pagi. Salah satunya adalah kita yang datang di Masjid Al-Falah ini. Dikembalikan roh kita oleh Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan setiap kita karena telah terlatih dan kita tidak akan pernah lupa kita dihidupkan oleh Allah ini kembali untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi itu menambah ibadah, dan seluruh ibadah yang kita tambah untuk memberatkan timbangan kita sebelah kanan agar kita nanti gembira tiba di hari yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Itulah sebabnya begitu kita bangun kita kembali beribadah sampai salat subuh berjamaah ini. Selesai kita zikir dan berdoa, kita juga menambah ibadah. Kalau sekedar untuk mendengarkan pengajian, itu sudah banyak ustadz-ustadz yang telah disiarkan pengajiannya melalui YouTube. Kita standby saja di rumah. Tetapi kenapa kita ke masjid ini? Karena semenjak ibu dan bapak berangkat dari rumah tadi sampai tiba di sini dengan bermacam-macam ibadah sunat dan wajib, kemudian duduk beriktikaf beberapa menit, kita mendengarkan pengajian, nanti setelah masuk suruh bapak dan ibu salat 2 rakaat, kemudian ditambah dengan membaca Al-Quran, bapak pulang dan ibu kembali ke rumah. Tiba lo dijanjang balik, baru berhenti malaikat mendoakan. Coba bayangkan itu. Doanya apa? Ya Allah,
Ampunkanlah dosa majelis ilmu ini. Orang-orang yang haus dengan ilmu walaupun dia itu sambil tidur kecil melekat. Ya kan? Ampunkanlah segala dosanya ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, yang terlanjur, yang sekarang, yang duluan dan masa yang akan datang ya Allah, ampunkanlah dosanya. Itu yang dimintakan oleh malaikat. Yang kedua, ya Allah, beratkanlah timbangannya ke kanan dan masukkanlah jamaah Masjid Al-Falah itu ya Allah ke dalam surgamu. Amin ya rabbal alamin. Baralah monyo mendoa sajak turun janjang tadi, tibola Pak Ibu di janjang balik. Coba bayangkan itu. Tidak panik malaikat tu mendoa tu Ustaz. Nah, itu lah. Dia itu kaum muslim makhluk energi, tidak punya nafsu. Jadi dia tidak berkehendak tidur, dia tidak berkehendak istirahat, dia tidak ada merasa bosan. Itulah malaikat. Ingat? Namun para jemaah ada kecualinya. Kecuali apa? Orang yang datangnya ke masjid pagi kini, tapi tidak dapat doa malaikat tu dinyo doa meleki pulang meko. Ya kan? Sia tu Ustaz, orang yang banyak utang tapi tidak mau membayar. Nah, kalau doa Pak itu pulang salah lagi. Ya kan? Tidak ada niat baik untuk membayar. Nasi lama nyusangko katan mau utang lama membayangkan. Kalau kau utang lunak gigi dari lidah. Tapi kalau tiba tagihan dalam janji yang dijanjikannya tidak pernah ditepatinya. Maka orang ini tidak dapat dalam doa malaikat itu. Kalau tidak doa nanti itu nanda tangga dong. Tidak. Alhamdulillah. Boleh tidak ya. Nang kali utang. Ya kan? Makan tidak sebanyak dulu lagi. Rumah lah sudah, bini lah mati. Nang kali utang. Ya kan? Anak-anak lah lapeh dari tanggung jawab. Itu aneh. Kalau untuk sekadar hidup ada pensiun 2.030.000. Tapi kalau untuk menurian gaya hidup, ya tidak bisa. Itulah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keuntungan kita memakmurkan masjid. Kalau untuk membangun fisik masjid, Bapak-bapak, setelah kita berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Bapak-Ibu, tidak ada orang dalam membangun masjid ini sekarang yang sulit mendapatkan uang. Di Bukit Tinggi Pak, ada beberapa musaji. Itu ya ketek-keteknya buat musaji. Itu nyopi di tepi jalan. Nyomohon ke orang kampung tu asian tanah sekian. Kami akan membuat masjid. Kalau Bapak dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi, atau di Piladang ada cik tu, sebelah kanan. Nah, tu orang ngeliat buat tu seorang lah. Orang singgah salat. Tu di Padang Taruh gini sudah lo cik. Kalau apa kapai kelubuk sekapiang terlampau apa rumah makan sampai 5 ada ke petabang nan tagak sesinan ndak pernah tabang. Iya kan? Itu. Ada lo saji itu sebelah kita je. Dekat hotel view tu. Kemudian di kayu tanam je, Masjid Nurul Ilmi, ada restoran senantu Piak Banun. Ikan tempat makan, itu ada. Iya kan? Begitu orang bersemangat membangun fisik masjid ini. Tidak ada orang yang kikir, Pak. Tapi yang jadi problem dimanapun letaknya masjid itu, kecuali di kota ini, Pak. Di kota lebih ramai orang ini berjemaah daripada di kampung. Di kampung masih ada, Pak, musajikun yang dibuka hari Jumat. Ya, Pak. Setiap Jumat kali buka tu payah memerasi menang lawah tu. Karena lawah kau tahu kau masjid kau tak pakai ke biarlah kami sebab sarang si kau. Tu. Tahu lawah kau. Ya kan?
Nah, alhamdulillah kita ini termasuk orang yang meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Gunanya apa? Banyak, Pak. Bagi kita pahala berlipat ganda. Bagi orang yang sedang bermaksiat di luar, tertunda azab Allah karena masih banyak orang yang mau memakmurkan masjid. Lebih-lebih salat subuh ini. Ya kan? Ya Allah, tidak jadi engkau turunkan azab kepada orang bermaksiat. Sawananya iyo gitu ya Allah. Ambutlah geram jelit. Tapi di samping mereka ada masjid yang orang-orang rajin juga ke sana sebagian. Maka saya tidak tega. Kalau saya turutkan kemarahan saya, maka orang-orang yang taat itu akan ikut. Kena imbasnya. Anda jadi diturunkan Allah. Jadi beruntunglah kawan-kawan dan sedang lampau di luar gini. Ya kan? Tidak jadi azab turun di awak dan ditakdirkan Allah datang ke masjid. Lain sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan kita ini bermanfaat untuk beribadah. Ibu dan Bapak yang ingin saya ceritakan pada pagi ini, banyak orang kini Pak, payinya ke orang-orang nanya sangko orang tu orang pintar. Kau orang pintar harus banyak awak bertanya kayaknya. Kalau ke ulama datang Pak. Bapak akan menanyakan kepada ulama secara sempurna. Kalau dalam pengajian ini kan pengajian umum. Didatang beliau ke rumah beliau. Datangilah ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Tapi ada yang berkembang di masyarakat sekarang. Apailah ke orang pintar. Orang pintar itu tidak salat no, Pak. Karena orang datang ke sini itu orang pandai. Maka orang tadi orang apa yang ditanyakan takwil mimpi. Pagi ini saya ingin menjelaskan kalau ada Bapak Jemaah Al-Falah yang lupa di dalam Al-Quran ini yang diberikan oleh Allah mukjizat menakwilkan mimpi dua saja Pak. Maka jangan Bapak percaya kepada selain yang dua itu. Ya kan? Ini yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Siapa? Pertama Nabi Yakub, yang kedua Nabi Yusuf. Kalau Yusuf yang gini enggak Pak. Yang bertanya Allah ke Yusuf gini. Hanya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Ternyata di HP ini tulisannya sangat halus ya. Tapi alhamdulillah lain nampak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusufu li abihi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ini mimpi. Ya kan? Dia bertanya kepada ayahnya. Ayahnya ini diberi mukjizat oleh Allah, tahu takwil mimpi. Itu mukjizatnya. Dijawab oleh ayahnya, qala ya bunayya, wahai anak buah hatiku, buah hati limpo bakuruang tali niek labuan cinto, bintang sumarak perhatian talu ancu danau baguluang pasir menjadi persimbangan. Dek sayang ke kamu nak, abih daging ayah tulang dirawi. Ayah akan menerangkan kepadamu mimpi ini. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Kita terjemahkan dulu.
Dia ayahnya Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku Yusuf, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Itu sebabnya Al-Quran ini ada tafsir. Ada orang yang mentafsirkan, ada orang yang menjabarkan. Kalau kita lihat Pak, mimpi diterangkan oleh Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yakub belum menjawab apa arti mimpi ini. Yang dia katakan, mimpimu ini jangan kamu ceritakan selain kepada saya, kepada kakak-kakakmu. Nanti mereka akan melakukan tipu daya untuk membunuhmu. Apa yang bisa kita perhatikan di sini, Pak? Jadi masalah tipu daya bukan orang politik saja, Pak. Iya kan? Orang baradia kakak, cie, alu, cie, lasuang itu ayahnya, itu mandenya akan melakukan tipu daya kalau harga dirinya telanjang. Ya kan? Dia akan membunuh adiknya. Sekarang yang perlu kita selidiki dulu, kakak-kakakmu itu kecil Allah tuh, uraiannya tidak ada dalam Quran ke Pak? Tapi setelah ditafsirkan, ya kan? Kemudian dicari dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi Yakub kok babini dua Pak. Jadi apa kok cie baru buatlah dua, iya kan? Ini boleh, ya kan? Nah, ini ya kan? Nah, anak beliau nan sambilan tuh, nan sabaleh tuh, iya kan? Itu lain ibunya. Yusuf dan adiknya Benyamin lain ibunya. Anan Yusuf jo Benyamin ko siain duanya Pak Ustaz. Pembantu Nabi Yakub tuh. Jadi Pak kalau kena hati ke pembantu, kecein saya ke ibu jale-jale, jangan mandok-mandok. Ambo piti ambo cukui untuk babini dua pembantu. Ko ranca apa do lape ke orang dia ambo saya menikahi. Ambo nikahi. Iya kan? Jadi boleh Pak pembantu dinikahi, dan tak boleh tu dizinai. Nah itu dah enggak ada Pak tau. Nah itu dizinai ya berdosa. Dinikahi boleh. Awal anak lola dua, ya kan? Jadi Yusuf dengan saudaranya tadi adalah sebapak lain ibu. Nah, ini dia. Kemudian para jemaah yang terhormat, di sini kita lihat bapak-bapak yang terhormat, tidak ada keterangannya ya. Bapak-bapak kaum muslimin, lain. Yusuf, demikianlah Tuhan. Ini takwil mimpi lagi, memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebahagian dari takwil mimpi serupa ayah gini kuah, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang tua kakekmu sebelum itu, yaitunya Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi nampaknya Nabi Yusuf ini diberitakan oleh ayahnya arti mimpi tadi. Engkau akan disempurnakan nikmat oleh Allah seperti Ibrahim dan Ishak. Itu kakekmu kedua-duanya. Ishak itu ayah saya. Jadi kalau disempurnakan seperti itu, berarti Nabi Yusuf akan jadi nabi. Pitaruh ayahnya dia teh tadi, jangan dikecean kau udah waang. Nyo pasti bingi. Apalagi anggota orang calon anggota DPR kok ndak ada nama dun sana Pak. Partainya lain no. Iya kan? Ini Bapak lain.
Ada saling menjatuhkan, ada saling memfitnah. Sebab pokoknya lah maha seorang-seorang pak imannya kurang. Jadi dapat lawara baliho anggota legislatif ku kini sabalik negari. Kalau ambo pak adoli dibuat orang baliho pindah ambo membuat dah. Tak ada piti ambo keluar dah. Datang pampang saya Ustaz Master Rodi mengaji sinan. Di Jakarta Pak, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Mau mengaji sebalik. Atau ada baliho mau. Kalau anggota ada orang calon legislatif Pak, tu banyak pitihnya habis tu mah. Mencetak baliho tu membalik kayu untuk tonggaknya. Ya kan? Sudah tu menagaan babayin orang. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Para pitihnya keluar. Abaiko kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Dia sudah seperti itu, tapi para jemaah dia tidak ikhlas. Sedangkan anak Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat, dia marah kepada adiknya ini. Walaupun tidak dikasih tahu di Yusuf mimpinya ini kepada kakak-kakaknya, mungkin ada yang menguping ya, yang lain orang menguping, hanya bisik ini orang. Ya kan tukang-tukang bisik kan nama bayo gini Pak. Ya kan? Tukang-tukang bisik. Jadi sedang Ustaz mengaji, kok Pak yang membisik-bisik. Tenang salah. Ya kan? Tukang bisik kok. Tahu ujungnya jadinya. Tahu jo kakaknya tuh. Kakaknya tahu, agecek kakaknya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ini disebut oleh kakaknya setelah mengetahui bahwa Yusuf itu akan jadi nabi. Apa katanya? Ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Lebih sayang ya ke si Yusuf je Bunyamin ko dari awak lah adik-adik ambo. Kecek kakaknya nan sabaleh tadi. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Kita ini senior ibu kita, Yusuf ibunya junior. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Berdosa nak anaknya tadi Pak, nabinya keceng keliru. Ayahnya Nabi Yakub. Berani mereka itu mengatakan ayah kita ini keliru ini. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Kata yang lain, uqtulu Yusuf. Kita bunuh si Yusuf. Ya kan? Kata yang lain kepada saudaranya yang lain, buanglah dia ke sesuatu tempat setelah dibunuh. Agar perhatian ayah kita kawak setetumpah lek. Kini perhatian ayah awak tak bagi. Lebih sayang ke Yusuf dari awak. Tapi kalau Yusuf lah kita bunuh, sayang ayah awak boleh kawak bersama-sama. Tertumpah kepada kita semua dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Kita bunuh Yusuf lo artinya bikuat taubat balik. Allah akan penerima taubat. Pak katanya sendiri kan? Ini sampai sekarang bapak-bapak cucu-cucu Nabi Yusuf itu. Atulahnya bangsa yang kelamak dia siapa? Membunuh orang. Nah, itu dia. Mengecek dan lain. Sesungguhnya di antara mereka ada yang berkata, jangan kamu bunuh Yusuf. Kejam banawa. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Tapi kita baik jo tangan 2 kali seorang aja. Supaya jam mengerapai-gerapainya kete di semua tu.
Hanya tenju 2 kali korang, 2 kali seorang. Sebalai kali 2 orang. 22. Itulah memar tubuh Yusuf. Untuk itu kata jadi itu sebelum adik nyokonya masuk semua nyobuju ayahnya. Ya kan? Jadi manusia aku sejak dulu banyak nan manik mului. Pandai batanam tabu di bibir. Ya kan? Dek lama otak ku kanggan 2 ketek betuka jonan gadang. Balawin antara mului juati. Ya kan? Jadi para jemaah apa katanya kepada ayahnya? Qalu ya abana malaka ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ayah, Yusuf ke di rumah saya. Ndak olahraga, ndak jalan darahnya ya Allah. Baiko naik tensinya, baiko pakai darahnya tinggi, HB-nya sakit jantungnya. Izinkanlah nyonya kami ya Allah untuk olahraga. Arsilhu ma'ana, beri dia izin untuk pergi dengan kami besok pagi agar dia bersenang-senang, yarta wa yal'ab, berolahraga, bermain-main bersama kami dan kami akan menjaganya. Rupa Nabi Yakub ini Pak, ya mungkin sudah dikasih tahu oleh Allah ya, karena dia nabi. Apa katanya? Inni liyahzunani antazhabu bihi wa akhafu ayyakulahu zi'bu wa antum anhu ghafilun. Yakub berkata kepada anaknya, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf saya menyedihkan sekali. Tubuh nyonya lama, sedang kalian bermain beko, kalian lalai, nyoma makan adik kalian kau diserialah. Apa kata kakak-kakaknya tadi kepada ayahnya? Qalu la in akalau zibu wa nahnu usba inna idza la khasirun. Rugilah kami ayah kalau ndak kami pelihara adik kami. Picayolah ayah jo kami, ke kandara dagiang kami. Salubang bak tabu sabalun bak asok satungku sajarangan sapayuang sapatagak saisi secupa adek salabuah setapian. Pandai lok nun sana go petaminang. Percaya salah ya ke kami. Iya kan? Salah suang saya mengadang. Sabalai sama saji. Hanya lapeh jalan dia. Tiba di lokasi semua tua tu Pak. Ikon hanya tiru mungkin orang PKI lo. Nyolapi aja tangan 2 kali seorang. Tu turunan masuk semua tu. KB masuk ke semua. Ternyata ketika itu Allah berwahyu kepada Yusuf yang baru berumur 10 tahun. Jadi nampaknya wahyu Allah kau Pak, indak pas Nabi berumur 40 saja, beda-beda. Kalau Nabi Adam bapak-bapak kan tidak bisa dihitung umurnya tu. Sebabnya tidak melalui proses bayi. Ya kan? Cobalah kita ingat Nabi Adam kembali, Allah bercerita wa bada'a khalqal insani min tin, dimulai kejadian manusia pertama itu dari tanah. Artinya Nabi Adam itu tidak ada masa dari air mani yang bercampur dengan air dada ibu, ya kan? Kemudian berubah menjadi segumpal darah dan sebongkah daging. Tidak ada Nabi Adam seperti itu. Kalau dilihat dari firman Allah, langsung jadi, malah langsung ingin babini. Apa dulu ketika lahir ingin langsung babini? Tidak tentu dah lah. Tak tentu lawan jenis ke dah. Ya kan? Itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi umur Nabi Adam tu bapak-bapak sajaknya jadi orang langsung dewasa tu ada hitung dari sana. Karena masa bayinya tidak ada. Nah, kalau menurut ambo keberuntungan Nabi Adam tu Pak, tidak pernah dorako ke renggai. Sebab renggainya tidak ada. Dirokan dulu Pak, ada Adam jadi anggota DPR.
Adam namanya. Malah rancak jalan nyobuhe kaum muslimin usulan-usulan ini dari ujung batu tu sampai ke Tandike ke sini. Di Tandike tu ambo wirid dua malam lalu itu dari Tandike tu ke apa? Ke namanya ke Mapat Tunggul itu 25 kilo lah. Tibola di Sumbar. Kaum muslimin para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, keci Allah ketika Yusuf diturunan masuk semua tu, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kamu jangan khawatir Yusuf, engkau tidak akan meninggal dalam sumur itu karena dalam lindungan saya, kata Allah. Airnya tidak sampai membenam kepalamu. Kepalamu akan tetap di luar. Beda aja orang ngaluang kasih datang iya Pak. Itu di Sumbar namanya karajo di bang ampe anam. Kepala tercubur kaki tahu anam. Iya kan? Nyopai leh. Lalu lah orang pai mengalih. Nyoka bisa naik. Nampak di tali sinan. Nyoka BMB nyo tali, nyo turun ke bawah. Kutiko nyo main lo aye kate, bapak-bapak ibu-ibu, balik. Kironyo bagantuang Yusuf di tali itu. Apa kata pedagang tadi? Qalu berkata mereka. Manga badan luko-luko kena. Bam ko sambo-sambo ambo ditangani dek. Kakak-kakak ambo. Kita potong cerita seketik. Kakaknya tadi kan pulang. Madiang itulah ya. Iyo jo kecil ayah tadi. Nyo dah biar kambiang je lupa tu nyo kelimangan baju ke darah. Itu disebut dalam Quran damin kazibin, darah bohong. Iyo jo kecil ayah sedang kami pemainnya sembah dia kami di serigala. Ko bajunya berdarah-darah. Itu yang disebut fayakidu laka kaida. Jadi manusia ini kaum muslimin biar anak nabi, iya kan? Ada yang penipu daya. Apalah ya anak labi. Jadi bapak-bapak jangan heran kalau ada anak ustadz terlibat narkoba bukan ustadznya yang salah. Anaknya tuh nanti dapat hidayah. Jangan dikaitkan dengan itu. Pasti ustadz itu mendidik anaknya. Pasti Nabi Adam mendidik anaknya Qabil. Tapi anaknya Qabil ini membunuh adiknya Habil. Nabi Adam dan salah itu anaknya. Anaknya. Jadi salah-salah orang yang dikaitin ayahnya Pak. Atau anak Pak bakana nanti seseorang. Kironya nang kecalon minantu ko ayahnya penyabuang ayam. Pazina, pengalih buntui. Ajan itu lo lena cari lena lain. Iko menurut lo penyakit ayahnya kayaknya. Alun tahu lah Pak. Nabi Ibrahim jadi nabi. Bapaknya kafir membuat patung. Anak Ustaz Isaradillah kemudian tua ayahnya Ustaz. Alun tentu anak mau jadi Ustaz lah Pak. Jadi itu menurut hidayah Allah. Jadi bah kini nak kecik Nabi Yusuf biarlah hamba sabar. Fasabrun jamilun wallahu Allah akan menolong dan Allah mengetahui siapa sebenarnya yang salah. Tindaklah nyo berang-berang lah kanaknya tadi. Ambo sabar saja. Fasabrun jamilun. Sabar yang paling bagus. Lah masuk suruh Pak Lun. Lun lah ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak dibawalah dek pedagang ke Mesir. Nampak di kakak-kakaknya tadi. Nyok aja pedagang tu. Kemana bawa dia kami?
Bawa-bawa lah pi Bali lu, hanya jual lah dia aku dapat. Aju itulah orang Yahudi ku Pak. Lanjut tangan ni orang tadinya sekolah mati, kiranya itu ada itu jual lo dia. Kira-kira ada enggak orang meniru penyakit orang Yahudi itu? Orang Wak, orang Minang? Ada. Dia jual. Tiba di pasar Pak. Yusuf kodek gagah, bawa ke pasar budak, dek orang mengalih tu. Orang lawa itu saya mencari apa? Gagah enak boleh. Akhirnya orang memitu-mitu bau siang-siang. Bang kau tak panai cari lah punya aku gagah. Gagah. Barabui lah orang nak membali. Iya kan? Orang membali itu supaya nyo dapat kalau apa mago 100,000, ya kan? Apa kau mago 200. Ambo beli 200 je. Apa tu ingin lo ambo 500 je. Ambo 1 juta je. Sama je melelang kue dia. Akhirnya ndak ada orang yang bisa mengatasi harga lagi. Seseorang Perdana Menteri namanya Kitfir. Ya kan? Anyolah nanapek membeli. Ndak ada lah. Sialai. Ndak ada orang taluk lah Pak. Ndak ada itu orang lah. Anyolah membawa anak ke pulang. Ya kan? Cerita ko kita ceritoan Pak. Untuk kita ko ada Pak nan calon legislatif. Jangan mempitanah orang lain. Karena kita orang Islam. Orang di luar Islam Pak katanya lah. Dalam Islam Bapak dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kita tahu itu semuanya. Fitnahan itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena pembunuhan karakter kecil orang gini. Supaya galang puyuh orang kau jatuh. Nama baiknya rusak. Itu dia. Itu banyak dilakukan orang politik Pak. Kita berpolitik nan baiklah orang Islam. Jangan buruk. Karena namanya itu akan tetap kita berdosa. Jadi Perdana Menteri tadi tiba di rumah lah membawa Yusuf. Yusuf umur 10 tahun tuh. Kaum muslimin, bini Perdana Menteri kok sampai tahun tua dari Yusufnya. Jadi bininya umur sampai balik baru. Ya kan? Agak tanya ke bininya kok. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf. Jadi sepakai suami istri ko menjadikan Yusuf anak anam problemnya nanti riba. Yusuf kelas 10 tahun, Zinan itulah 20 umurnya. Iya kan? Itu nyo gagah Pak, umur 20 ndak ada bulu buruknya le tu. Gagah jadi celiak hidungnya rancak, giginya rancak, abuaknya rancak le kena mau bauban enggak salah rancak. Iya kan? Karena hatilah nan jadi bini Perdana Menteri kok Yusuf. Langsung nyoba pantun. Dapat pantunnya. Tapi ada tunjukan kalau ada apa orang Padang Taro, pantun ko pantun Padang Taro tu mana? Sultan Saidi Padang Taro Baparak Karimbo Mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nandari buki duo. Intan pudi ameh nanelo bawalah tompang ameh lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Kalau Al-Quran menceritakan tak cerita dah Pak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf. Yusuf kau orang atau malaikat? Orang. Wa hamma biha. Nyoba lo cinta buk Zulekha ko. Nyoba lo pantun dek Yusuf.
Kapa ketek di lamun nombak, kapa nak datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai laju ke Subarang. Pandai mana ibu menimbak endak jo peluru, karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bu. Hatiku dalam hatimu. Oh. Basobo kalau roh. Ya kan? Bala endak kajatu hati lo nyoman de angke nyoto rancak. Tapi terjadikah perselingkuhan, perzinaan, pergaulan bebas? Tidak. Yusuf ini calon rasul, tidak dibiarkan oleh Allah dia tersesat, ditegur. Apa ceritanya dalam Quran ditegur Allah? Sampai perempuan itu berkata kepada Yusuf, ya kan? Apa katanya? Dia menutup pintu, nyutupi pintu-pintu rumah saudaranya. Lalu berkata, marilah mendekat kepada aku. Dakek yang bo kecik berusi itu kayaknya. Walaulah kalaulah Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, Pak. Kok Yusuf nang kini tu Pak? Nyo sanduk gule abu itu. Gule abu itu sedang angin lo. Hari dingin lo. Tapi dia karena calon rasul nyobai bapantun Yusuf. Bu, kok ibu bala hati ambo ko bu ada do ambo ko. Ba perasaan ibu kambo ambo serupa itu lo ke ibu. Iko salah bu, cinta terlarang. Ibu bersuami, suami ibu tu ayah hangke ambo. Kalau suami ibu lah meninggal, tak ada salahnya karena tidak ayah tiri, iko ayah hangke. Dan tak boleh dinikahi ibu tiri, ibu hangke boleh. Tapi sekarang ibu kan bersuami, salah besar kita. Ambo nak nio jadi kucai ya bu. Jadi orang perangai serupa itu tu nampak kucai. Ya. Lari ke pintu. Ya kan? Rupa Zulekha ku mantan pelari cepat. Wastabaqal bab, maka berlombalah mereka sampai di pintu. Tapacilah baju Yusuf ko dari buang. Wa qaddat qamisuhu min duburin wa alqaya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya langsung saat itu hampir dipegang bahu Yusuf, sedang memaci bahu Yusuf tu suaminya tiba di pintu. Kecik orang wak tetangkok tangan. Ya kan? Nah, tetangkok tangan. Tapi suami ko lapang hati, Pak. Nyo lah berdatak yo hatinya, pi hatinya lapang. Katanya, "Ba mengko bakaja-kaja na Ananda jo ama ke pintu meledak kompor di dapur aja." Nah meledak tu nak kompor di dapur, Pak. Karena niatnya ndak kesampaian doi Zulekha ko, Pak. Iya kan? Nyo fitnah lah Yusuf ko. Ini dia fitnah. Katanya, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu kekanda? Selain dari dipenjarakan atau dihukum, disiksa dengan siksa yang pedih. Berubahlah cinta jadi benci. Kalau tidak ada pertimbangan Perdana Menteri itu Pak, itu sengsara Yusuf. Kok iyo disiksa itu Pak? Tidak bisa melawan loh Pak. Tapi begitulah Allah memelihara orang yang tidak bersalah. Mengecek saya nak ketik dalam buayan. Tuanku, jam percaya saja bini tuanku tu dulu ambo mencari. Anak ketik dalam buayan mengecek.
Lu pandai mengecek itu dulu sebenarnya. Ikan. Amo mencari mana kejadian kau tengku. Jangan putuskan hukum lu. Dengar kecek mulu. In kana qamisuhu qudda min qubulin, kalau baju Yusuf tu cabik di dado, maka istri tuan yang benar. Fasadakat. Yusuf nan penutup, Yusuf nan pengkhianat. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau baju Yusuf tu cabik di belakang, itu istri tuan nan penutup Yusuf nan benar. Nyola nampak nadi rajo tu saja tadi baju Yusuf tapaci dari belakang. Katanya Pak, inilah apa kau jadi rajo mode itulah Pak. Tiba di parui jan di kampihan, tiba di mato jan di piciangan yo nan salah tu nan salah. Supaya kita nanti dapat perlindungan dari hari kiamat. Sia dapat perlindungan dari hari kiamat nanti. Matahari yang sangat rendah itu ya Rasulullah, imamun adilun, pemimpin yang adil. Wastaghfiri li zambiki innaki kunti minal khatiin. Capeklah minta ampun dia. Engkau nan salah, minta ampunlah aja ke Allah. Ambolah memaafkan kecik suaminya. Yusuf menunjuk Pak. Itu lo Yusuf kok konsekuennya. Pak, indah ibu saya nan salah doh Pak. Ambo salah. Ambo menerima cinta ibu ko Pak. Ambo lagi angin ibu ko. Jadi ambo salah Pak. Supaya jangan ada je problem. Masuk aja lah ambo ke penjara. Tu ibu ndak lo lantiangannya mengikui ambo ke penjara dan lain. Itulah sebabnya Yusuf ko masuk penjara. Inyo meminta. Jadi dia nampak kecil lah Yusuf tu memaliang dana COVID masuk penjaranya. Itu. Berapa lamanya? 11 tahun Pak. Tanpa disidang. Sebab lupa saya raja ko Pak. Nyo ndak kejam sebenarnya. Lupa saya nyo lupa ni Allah. Kecik raja ko lain. Kita tutui rasio ko elok-elok ya. Malu kok tiba tahu publik beko kurang rami jadi gunjangan nasionalnya cek. Nyo masuk lo ke TV je. Malu Asiana nado sinan Perdana Menteri itu Yusuf sudah tu, Zuleka sudah tu, anak ketek tadi. Kironyo ada induk-induk di balik pintu je. Induk-induk kok kalau ada cerita kan tak tahan lidahnya ndak menceritakan kena lain. Induk-induk kok lah jadi pangkawalanya. Induk-induk nan di Mesir ndak ibu-ibu dah. Akhirnya tahu je orang sana kari itu jadi gun. Kalau lah tiba di muncuang orang, dari muncuang ke muncuang, itulah bertambah bumbunya lagi. Malu Zuleka kau. Katanya kau dahnya dah menteri. Tangko orang kau dah. Ya kan, tangko isadonya. Masuk ke penjara untuk kampi tanah. Yo tambah cambak cerita tu malu deh. Yawana elok Perdana Menteri kau Pak. Nang kareh kalau dilawannya nang kareh ndak bisa do dia. Ucap pemaaf sewa. Kalau udah menyarankan, ya kan? Pailah dinda balanjo ke pasar, jo pembantu bali makanan, buat sambal na lama-lama. Undang orang tukang gunjang tu pulang. Agi yang makan na lama. Ibu-ibu kalau ada jadi korban gunjangan orang, jangan musuhinya. Undang makan, hendak bawa ke kedai pak tu makan pagi ya. Ada martabak Malaysia ke sana. Agi hanya makanan na lama, jangan dimusuhi tukang gunjang. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat lahunna wa a'tat laha min wa atat kullu wahidatin
Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu, disediakan tempat duduk dan makanan nan lama. Orang koyo datang, Pak yo ndak bau tak. Sudah mempergunjian orang Pak ilo lantak ke sini. Cepak-cepak makan sini. Kira Pak deh. Ada buah-buahan Bu, ada. Dia bagi cik seorang buah-buahan supaya jam ganti-ganti lo mengubah nyo lagi lo pisau cik seorang min hunna sikin. Kurang Pariaman nama kaji nyo Pak. Sakin ke orang Pariaman. Nyo bahasa Arab tu sikin. Nyo jadi bahasa sehari-hari orang Pariaman sakin. Sadang asik mengubah buah-buahan tu Pak. Yusuf disuruh keluar. Dikeluar di penjaranya lo. Dipakai baju narancak. Batik pekalongan tu. Dibuat lo jahit timbul ke lepaknya. Banyak baju anggota DPR yang itu gini. Pakai jahit double kasar banangnya. Kan? Sedang ambo baju itu, payu mau ke Medan mengaji singgah ke rumah dia. Kecil dia mau tu bantu anggota DPR nawan-nawan. Iya. Ketika Yusuf keluar itu, Yusuf kemudian berjalan di muka ibu-ibu yang sedang mengubah buah-buahan tadi. Falamma ra'ainahu, tatkala mereka memandang kepada Yusuf, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonyo. Iya kan? Anan talupuan tangan bapisau. Akibat terpesona melihat Yusuf tu, wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Indak tasai dah Pak, putih jari itu jatuh ke bawah. Anda sakit dah. Mengecek je lah. Mahaza basyaran, iyo manusia saganteng kau. Illa malakun karim, ko malaikat, ko maindak orang kau dah. Para gagahnya Yusuf tu Pak. Kini awak sedang mengubah durian, lalu orang gagah sebetulnya mau tak nak tersai. Tidak kan? You mana gagah? Jadi qatta' Pak. Qatta' tu akar katanya qata'a. Bamang ko qatta'na, karena nama mengarik jari itu orang pedusi. Itulah anunya grammar bahasa Arab. Kalau ada Pak membaca falamma sami'at bimakrihinna, itu anggotanya sadonya tu objeknya pedusi. Wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Itu kalau Pak main tenis, Sarawak Pak nenggolutu itu namanya Sarawakottok. Sarawakottok. Cuma orang awaknya tukar saya jo oleh. Sarawakottok. Nyuruhnya qaf tu, qaf ta ain, qaf ta ain, qattok. Sarawak sekali artinya. Sarawak potong. Mengecek Zulekha lah. Bu, besok ibu jangan sembarang kecek senda. Ibu alun sampai 5 minit mencari anak angkek mula putui ke tangan ibu, tak tahu ibu. Ambo 10 tahun. Maka wajahnya ndak ambo seorang sekan hati tu tanya lagi nyo kan hati lo kan ambo. Bangko ibu tambah-tambah cerita tu di luar. Bu, ibu lambo maafkan, tapi jangan serupa itu, jangan ketiba ndak. Akhirnya begitu sejari putu itu pulang. Lagi ke rumah sakit ya, darahnya. Jadi kaum muslimin, apa saja partai kita Pak, kemana disalurkan aspirasi politik kita, kambanganlah lapi awak, jangan diulung lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadamkan lampu. Ambo cali apa jalan karya aku, ambo kan tak mau lalu nanti tahu kalau mencali aja ambo keluar. Nyuturi baliho orang pisau Pak, jalan saya pisau tu. Aku nanya tu.
Berapa orang itu? Apa-apa kalau nampak baliho tu, walaupun nampak nak orang partai, rabah baliho tu. Tolong tagaan. Bapak lo tu. Kebetulan balihonya kok galak lo. Atu rabah tu lah galak menungkui saja lah. Balihonya tu. Tagaan. Mudah-mudahan kita doakan Pak tahun-tahun politik ke negara awak aman. Kita bagamo ndak diganggu orang. Amon ancam Pak serupa di Turki beberapa tahun yang lalu tu. Tak boleh kita salat di masjid, azan tak boleh jawab bahasa Nabi. Ya kan? Tu takui tu Pak. Mudah-mudahan tak terjadi di negara awak. Ya kan? Terjadi negara sekuler. Jadi kita berdoa, ya Allah, segala kegiatan politik di negeri kami ini untuk kami memilih pemimpin, ya Allah, jadikanlah negeri kami aman selamanya. Itu doa. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah. Kalau ada yang salah Pak, itu dari ambo sadonyo nambana dari Allah. Kepada jemaah Al-Falah ambo minta maaf lahir batin. Lede maaf ambo bu. Ibu na lalo ayam tu lah ambo maafkan dah. Salah kepada Tuhan saya minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.